warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Siliwangi Garut, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 3 kelompok 10. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah teori belajar. Kami dari kelompok 10 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas dengan judul materi Awal Mula Studi Perkembangan, Perspektif Perkembangan dan Teori Kognitif Perkembangan Barni. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya sendiri, Melani, dengan NIM 021.86208.012005. Yang kedua adalah teman saya, N. Hopipah, dengan NIM 021.86208.012007. Dan yang terakhir adalah Maulana Yusuf dengan NIM 021.86208.012030. Nah, baiklah, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi dengan judul Awal Mula Studi Perkembangan, Perspektif Perkembangan dan Teori Kognitif Perkembangan Barni. Selamat menyaksikan. Nah, untuk materi pertama, awal mula studi perkembangan, perspektif perkembangan teori belajar. Sejarah perkembangan teori belajar yang dilandaskan pada psikologi belajar tertentu. Yang dikutip dari buku yang berjudul Guru dalam Proses Belajar Mengajar halaman 15-20. Setiap teori mempunyai landasan sebagai dasar perumusan. Bila ditinjau dari perumusan tersebut, ada 3 teori belajar yang berlandaskan psikologi belajar tertentu, yakni karakter dalam cerita. Poin pertama, teori belajar menurut psikologi daya atau faktual teori. Teori tentang belajar yang berlandaskan psikologi daya merupakan teori belajar yang pertama kali muncul. Menurut para ahli psikologi daya, mental itu terdiri dari sejumlah daya yang satu sama lain terpisah, seperti daya mengamati, mengingat, menanggapi, menghayal, dan berpikir. Poin selanjutnya, teori belajar asosiasi. Penelitian tentang belajar secara lebih cermat pada umumnya baru dimulai pada abad ke-20. Menurut Hermann Ebbinghaus, 1913, ia menemukan tentang asosiasi verbal. Ia pun menemukan pula tentang kurva ingatan dan lupa. Nah, untuk poin terakhir, teori belajar Gestalt. Pandangan para ahli psikologi Gestalt tentang belajar berbeda dengan ahli psikologi sosialisasi. Psikologi Gestalt memandang bahwa belajar terjadi bila diperoleh melalui pemahaman. Barner. Dasar teori Barner adalah ungkapan dari Piaget yang menyatakan bahwa anak harus berperan secara aktif saat belajar di dalam kelas. Kedua, setiap anak mengorganisasikan bahan pelajaran yang didapat dengan kemajuan berpikir sesuai tingkat perkembangan. Ketiga, guru harus memberikan kebebasan kepada siswa untuk dapat menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir adalah dorongan dan motivasi untuk siswa belajar sendiri melalui kegiatan pengalaman. Tahapan teori Barner. Yang pertama yakni ada enektif. Memberikan anak kesempatan belajar merupakan sebuah keharusan dengan menggunakan bahan atau alat pembelajaran tertentu agar dapat memahami secara langsung. Dalam kata lain, anak dapat belajar menggunakan benda yang nyata. Selanjutnya, ikonik. Pembelajaran terjadi menggunakan model-model dan gambar-gambar serta visualisasi verbal. Setelah anak melalui tahapan enektif dengan benda yang nyata, selanjutnya anak belajar dengan visualisasi dari sebuah objek. Pembelajaran. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. 2. Melakukan identifikasi karakteristik siswa. 3. Memilih materi pembelajaran. 4. Memilih topik pembelajaran. 5. Mengembangkan bahan belajar berupa contoh-contoh, ilustrasi, tugas, dan lainnya.
6. Mengatur topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari yang konkret ke abstrak, atau dari tahap elektif, ikonik, sampai ke simbolik. 7. Melakukan penilaian. Nah, kali ini dia di belakang layarnya guys. Maaf ya, receh sih. Kami ada Dewi ini tamu. Ulang. Ning is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa sorry.